Hi guys, welcome to my channel. Hello guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Dan sekarang suara saya lagi mindeng. Maklum aja ya guys, soalnya ya berangkat sama pulang kerja ketemunya hujan mulu deh. Jadi ya maklumin aja. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi, kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 417 sampai dengan 419. Kalau kalian suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Tara, thank you. Yuk kita cus aja. Guys, sorry ya kalau suara saya yang tadinya emang udah gak enak didengar, sekarang jadi tambah gak enak lagi gara-gara mindeng sama tenggorokan gak enak begini. Maklumi aja ya guys. Yuk kita mulai. Di video sebelumnya, meski pasukan kultus disambut oleh perwakilan raja dan Juchon, namun tiba-tiba bangunan istana es laut utara rubuh akibat munculnya spirit beast dragon turtle. Padahal seharusnya spirit beast itu tersegel di dalam gua yang jauh dari situ. Naga berkepala 4 itu menampakkan satu kepalanya di hadapan dan Juchon yang langsung melawannya bersama dengan pasukannya. Saat Force of Justice akan membantu dan Juchon, muncul lagi kepala yang lainnya dan membuat Force of Justice terpaksa melawannya dulu. Namun, Jegal Sohi menyadari kalau Spirit Beast itu bermaksud untuk memecah mereka. Itu sebabnya kepala naga itu muncul di tempat pasukan-pasukan yang ada, termasuk pasukan kultus. Untungnya pasukan kultus telah melakukan persiapan yang matang, sehingga tidak ada korban satupun pada awalnya. Sayangnya taktik Yogun gak mempan terhadap kepala dragon turtle itu yang memiliki elemen listrik. Yogun pun mengorbankan dirinya untuk melindungi pasukannya dengan menahan beam listrik yang ditembakkan oleh kepala naga itu. Di luar dugaan, untuk melakukan perlindungan pada Yogun, Nano menyerap semua kekuatan listrik itu dan mengubahnya menjadi energi tenaga dalam, sehingga membuat Yogun memiliki energi 4 kali lebih banyak dari yang normal. Normal aja udah banyak, apalagi ini 4 kalinya. Sementara Nano sedang menganalisis penyebabnya, Yogun merasa senang karena itu artinya serangan energi listrik naga itu sudah tidak mempan lagi padanya. Saat berhadapan dengan Dragon Turtle pertama kali, belasan prajurit mati tersetrum oleh kekuatan listrik Dragon Turtle. Itu sebabnya pasukan lain berusaha menjaga jarak dengan naga berbahaya itu. Teknik Thousand White Ice Sound dan The Divine Palm of Ice God dikeluarkan secara terus-menerus oleh wakil raja dan Juchon, dibantu oleh para elders lainnya. Dragon Turtle itu menggeram kencang saat embun beku menghujani kepalanya. Itu bukanlah geraman kesakitan, melainkan kemarahan karena embun beku yang menghujaninya, sama seperti dinding es yang menyegelnya ratusan tahun yang lalu. Dragon Turtle yang kesal menembakkan bim petir, dan Juchon dan yang lainnya bersiap untuk membuat perisai es. Dengan gerakan memutar tangan searah jarum jam, es bening muncul membentuk perisai. Saat bim itu mengenai perisai es, bim itu malah terpantul ke arah yang berbeda. Tubuh para elders dan Juchon terpental, namun tidak ada yang terluka. Selama pertarungan, mereka menyadari sesuatu, yaitu meskipun mereka nggak bisa menggores Dragon Turtle itu, namun serangan petir listrik itu tidak mengenai mereka karena perisai es. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi berkat itu, mereka masih bertahan sampai saat ini. Tentu saja nggak bisa selamanya seperti itu. Tenaga mereka semakin terkuras, sedangkan Dragon Turtle itu nggak ada limitnya. Dan Juchon melihat ke sekelilingnya, masih ada sekitar 600 prajurit yang sudah kelelahan. Terlihat masih banyak.
Namun di sekeliling bergelimpangan 300 prajurit yang sudah mati. Bagaimanapun mereka harus menemukan cara untuk membunuh kepala naga itu, bukan cara menahan serangannya. Saat itulah seseorang mengirim telepati padanya. Dia adalah Jegal Sohi yang memberi info kalau sisik naga itu lemah terhadap api. Dan Juchol mengerutkan keningnya sambil menoleh pada naga yang menghembuskan asap dari hidungnya. Serius ente? Sementara itu, di pihak Force of Justice, para prajurit Force of Justice terus menembakkan panah-panah api pada naga itu. Awalnya, Moyongkang ragu-ragu karena panah-panah api itu bahkan gak bisa menembus sisi keras itu. Namun sesuatu terjadi. Selama mereka terus menembakkan panah-panah api itu, energi listrik yang dihasilkan naga itu semakin melemah. Meskipun mereka harus mengorbankan sekitar 200 prajurit karena terkena gelombang listrik. Biarpun mereka berusaha menjaga jarak, tapi hanya setengah pasukan yang selamat. Saat itulah Huang Boneng yang menembakkan panah api sama seperti yang lain berteriak pada Moyongkang kalau ada sebuah panah yang bisa menancap. Ini pertama kalinya ada panah yang berhasil menancap setelah mencoba terus. Ternyata catatan leluhurnya memang benar. Namun masalahnya sekarang sudah tidak ada lagi panah yang tersisa. Meskipun naga itu melemah, tapi masih sangat sulit untuk mendekatinya. Satu-satunya cara adalah seseorang harus mengorbankan dirinya. Moyongkang menatap kepala naga itu dengan mata penuh kesiapan. Meskipun dia akan disambar petir, tapi setidaknya dia harus mati sambil membawa satu kepala naga itu. Moyongkang mengirim telepati pada Huang Boneng dan menjelaskan rencananya. Huang Boneng terdiam sesaat mendengar kata pengorbanan, namun akhirnya mengangguk. Kalau mereka nggak membunuh naga itu, maka semua orang akan mati. Moyongkang meminta botol berisi minyak pada prajuritnya. Moyongkang melumuri pedangnya dengan minyak itu dan membakarnya. Begitu juga dengan Huang Boneng. Api itu nggak akan bertahan lama, jadi mereka harus menyelesaikan tugas itu secepatnya. Moyongkang dan Huang Boneng langsung berlari untuk berhadapan dengan Dragon Turtle yang sudah menyadari kehadiran mereka berdua. Naga itu mengaum dan mengeluarkan gelombang listrik. Meski telah melemah, tetapi kekuatan petir itu masih sangat berbahaya untuk didekati. Naga itu masih terus mengeluarkan energi listriknya. Sepertinya naga itu nggak mau mereka mendekat. Moyongkang berusaha menahan serangan petir itu sambil menggigit bibirnya. Moyongkang terus maju menerjang serangan listrik. Saat itulah ada dua orang parubaya yang memblok serangan itu dengan perisai es. Petir yang mengenai perisai itu malah terpantul. Dua orang parubaya itu adalah petinggi Istana Es Laut Utara. Setelah memblok serangan petir itu, dua orang itu berteriak pada Moyongkang dan Huang Boneng untuk terus maju. Karena mereka berdua, Moyongkang dan Huang Boneng nggak jadi mati karena kesetrum. Setelah berterima kasih, mereka berdua dengan pedang berapi langsung melesat menuju leher Dragon Turtle itu dan slash! Pedang itu menusuk leher naga itu yang seharusnya nggak bisa ditembus. Naga itu mengaum kesakitan. Huang Boneng memfokuskan force chi-nya pada pedangnya. Kedua pedang itu menembus leher naganya dan kepala itu pun jatuh bergelinding. Saat melihat mata kuning naga itu meredup, pasukan Force of Justice bersorak senang. Kesabaran mereka menahan rasa takut dan ragu karena tidak tahu bisa atau tidak mereka mengalahkan naga itu akhirnya terbayarkan. Huang Boneng terduduk di tanah merasa begitu lelah sekaligus lega. Moyongkang tersenyum padanya membagi rasa senang karena sudah berhasil mengalahkan salah satu kepala naga itu. Saat itulah ada cairan menjijikan yang menetes dari atas mereka yang sedang bersorak senang. Karena bingung, Moyongkang mendongak ke atas untuk melihat cairan apa sih itu. Kilatan cahaya tertangkap di bola mata Moyongkang. Saat itu sebuah sinar dari petir melesat mengenai Huang Boneng yang terduduk di tanah dekat dengan para prajurit. Saat petir itu menghilang, yang tersisa hanyalah jelaga hitam.
Moyongkang meneriakkan nama Huang Boneng yang sudah mati tak bersisa. Sementara itu di tempat kultus berada, The Invisible Sword yang terbuat dari api hitam besar di tangan Yowun berhasil menebas salah satu dari kepala naga itu. Prajurit kultus yang melihat kepala naga itu jatuh dan berguling, bersorak gembira meneriakkan nama The Lord mereka. Mereka terpana melihat Chun Yowun yang berhasil menebas kepala naga itu hanya dalam satu kali tebasan saja. Pusaran api hitam di sekeliling Yowun pun menghilang. Partikel-partikel putih pada augmented reality yang hanya bisa dilihat oleh Yowun saja, yang sedang terengah-engah terus menurun. The remaining amount of lightning chi 324%. The remaining amount of lightning chi 323%. Energi yang 4 kali lebih banyak dari energi normal Yowun dengan cepat mulai menurun. Mungkin karena sudah melebihi limit, jadi kecepatan menurunnya sangat cepat. Sepertinya energi listrik yang diserap Nano untuk melindungi Yowun hanya penguat untuk sementara. Tubuh Yowun semakin lelah, seperti dia telah kehabisan stamina. Nano berkata kalau penyebabnya belum diketahui dan sedang menganalisis datanya. Saat Yowun berpikir dia akan beristirahat sampai apinya padam, tiba-tiba dia kejatuhan cairan aneh dari atas. Chun Yowun yang penasaran menenggak ke atas dan syok mendengar teriakan prajurit kultus yang meneriakkan kalau naganya masih hidup. Itu adalah kejadian yang bikin syok. Kepala naga itu tumbuh kembali, namun tidak seperti yang sebelumnya, warna sisiknya lebih muda. Cairan itu sepertinya keluar saat kepalanya sedang bertumbuh lagi. Elder ke-6 Mongmu syok dan bergumam kalau kemampuan beregenerasi naga itu tidak dapat dipercaya. Dia memang sudah dengar kalau kemampuan regenerasi tubuh Spirit Beast memang luar biasa. Tapi yang dia lihat seharusnya adalah hal-hal yang mustahil. Tiba-tiba saja cahaya putih terlihat dari dalam mulut naga itu yang sudah bersiap akan menembakkan bim petir. Maragium yang pertama menyadarinya, kemudian berteriak untuk para prajurit menyingkir dari sana. Semua orang beralih menghindar, namun sasaran naga itu hanya satu, yaitu Chun Yowun yang sudah menebas kepalanya tadi. Menyadari hal itu, Yowun pun mengumpat saat naga itu sudah akan menembakkan bim petirnya. Sialan, katanya. Chun Yowun mengangkat tangannya dan mencoba untuk menaikkan energinya lagi. Api hitam mulai memancar dan berputar di sekelilingnya, membentuk perisai besar. Saat bim petir mengenai perisai api itu, energi listrik itu menjadi buyar karena panasnya api hitam dan menghilang. Namun tubuh Yowun terpental karena kekuatan dahsyat bim petir itu. Setelah dia terpental sekitar 30 kaki, bim petir itu pun menghilang. Kepala naga yang baru terbentuk itu hanya memiliki satu sasaran saja, pada orang yang menjadi ancaman terbesarnya. Untuk pasukan kultus yang melihat naga itu mati kemudian bangkit kembali, hal itu membuat mereka ketakutan dan frustasi, karena artinya mereka sedang berhadapan dengan monster yang bisa dikatakan abadi. Chun Yowun menatap pada kepala naga itu dan banyak pertanyaan muncul di kepalanya, seperti kenapa naga itu belum mati. Mungkin karena kepala itu baru beregenerasi, kekuatannya berkurang. Gak seperti serangan langsung bim petir sebelumnya, kepala baru ini sepertinya harus mengumpulkan dulu energi di dalam mulutnya. Naga itu memang menjadi lemah, tapi tetap saja yang rugi adalah pasukan kultus. Yowun menoleh pada kepala naga lainnya. Melihat kedua kepala lainnya sama-sama memiliki sisik yang berwarna muda, sepertinya pasukan Istana Es Laut Utara dan Force of Justice juga berhasil menebas kepalanya. Apa kepala ini sama seperti anggota bagian tubuh yang lain yang bisa beregenerasi? Maksudnya bukan kepalanya yang menjadi inti naga itu. Namun Yowun menyadari sesuatu, kemana kepala yang keempat? Karena hanya ada 3 kepala saja di situ, padahal harusnya ada 4. Sepertinya jika keempat kepala muncul, makhluk itu akan membunuh semua yang ada di sana. Dari informasi yang diterimanya, sudah jelas naga ini berkepala 4 dan memiliki tempurung kura-kura. Namun yang muncul hanya 3 kepala saja.
Yewon pun menyadari sesuatu dan berjongkok kemudian menaruh telapak tangannya di tanah. Para prajurit kultus memberi peringatan pada Yewon kalau bim naga itu sudah siap ditembakkan pada Yewon. Dan mereka meminta Yewon untuk menghindar. Gak peduli dengan teriakan pasukannya, Yewon mencoba merasakan sesuatu. Terasa denyutan dari dalam tanah. Sepertinya sesuatu yang ada di dalam sana sedang merasa bersemangat dan detak jantungnya semakin kencang. I knew it. Yewon langsung berdiri dan memanggil Hubong yang langsung merespon. Yewon menjelaskan kalau energi listrik itu lemah terhadap api atau panas yang ekstrim. Kemudian Yewon meminta Hubong untuk menjadi pusat dari pasukan dan melindungi sisa pasukan yang ada. Meski terkejut dan ragu-ragu, Hubong tetap menjalankan perintah Yewon. Di antara pasukan kultus, Hubonglah yang bisa menguasai Chi api kilin dan bisa memanipulasi api sama seperti Yewon. Setelah memberikan perintah, Yewon langsung pergi melesat menuju pusat si naga. Lebih tepatnya, di atas pusat ketiga kepala itu muncul. Tepat di atas reruntuhan Istana Es Laut Utara, terasa detak jantung yang kencang di pusat itu. Daripada melawan kepala yang bisa beregenerasi terus-menerus, lebih baik serang aja intinya, yaitu tubuh Dragon Turtle. Saat itu Nano memberi peringatan, Lightning Chi remaining 189%. Energi Chi-nya masih 2 kali lipat Chi normalnya. Yewon pun terbang di udara, tepatnya di atas reruntuhan dan mengangkat tangannya. Puing-puing bangunan istana mulai bergetar. Di tengah-tengah reruntuhan terdapat jasad para prajurit yang sudah mati yang sekarang melayang di udara beserta puing-puing reruntuhan tersebut. Pemandangan ratusan orang mati melayang di udara adalah pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan untuk dilihat. Mustahil para prajurit dan para master yang ahli akan menyadari kekuatan yang intens yang mengguncang pulau itu. Bahkan Dan Juchon yang sedang berhadapan dengan salah satu kepala naga merasa syok melihat itu. Ratusan senjata-senjata para prajurit yang sudah mati mulai melayang di udara. Dan Juchon dan elder yang lainnya melongo melihat itu. Moyong Kang yang menyerang salah satu kepala naga secara membabi buta untuk membalas dendam atas kematian Huang Boneng, melihat di langit dan bergumam syok. Yang dilihatnya sama seperti yang terjadi di kastil Jin Tong Ho, yang membuat Jun Yewon mendapat julukan Demon God. Sebuah teknik yang membuat kastil Jin dipenuhi oleh darah dan kematian, yang sekarang akan dilakukan lagi oleh Yewon. Moyong Yu yang sedang melindungi Jegal Sohee yang terluka dan juga pasukan keluarga Jegal, terpana melihat itu dan bergumam, apa itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Saat pertama kali dia melihat Yewon, dia merasa Yewon adalah orang yang kuat dan hebat. Tapi sekarang, Moyong Yu melihatnya sebagai monster. Moyong Yu yakin Yewon sekarang sedang menggunakan teknik Sky Flash, teknik yang dirumorkan dalam pembantaian yang terjadi di kastil Jin. Di saat yang lain sedang terpana melihat teknik Sky Flash, Jegal Sohee berteriak kalau mereka harus memperhatikan ketiga kepala naga. Rasanya gak mungkin kalau ketiga kepala naga itu gak merasakan energi mengancam yang dikeluarkan Yewon. Tiba-tiba saja ketiga kepala naga itu mengarahkan pandangan pada Chun Yewon dan bersiap akan menembakkan bim petir. Ketiga kepala itu ingin menyingkirkan sumber dari rasa takut yang mereka rasakan. Dari ketiga mulut kepala naga itu mulai muncul sinar dari bim yang akan ditembakkan. Melihat itu, pasukan kultus iblis, pasukan Force of Justice, dan pasukan Istana Es Laut Utara berteriak memberi peringatan pada Yewon. Pasukan kultus berteriak mereka harus melindungi Lord mereka. Pasukan Istana Es Laut Selatan berteriak kalau mereka harus menghentikan serangan kepala naga itu. Dan pasukan Force of Justice berteriak kalau mereka harus menciptakan ruang bagi Chun Yewon agar bisa menyerang naga itu dengan bebas. Namun sesuatu terjadi. Tiba-tiba terjadi gempa membuat semua pasukan kesulitan untuk menyeimbangkan diri. Dragon Turtle yang tadinya hanya menggunakan ketiga kepala untuk menyerang, merasakan bahaya dan akhirnya bergerak. Tiba-tiba ada retakan berbahaya di tanah membuat semua pasukan berusaha untuk menghindar. Naga itu mau menembakkan gelombang listrik dari dalam tanah. Meski berusaha untuk menghindar, tetap saja ada banyak orang yang tersetrum dari bawah tanah. Teriakan terdengar dari tempat reruntuhan istana.
Bukannya menghentikan kepala naga itu, para pasukan jadi sibuk menghindari gelombang listrik. Di waktu yang bersamaan, ketiga kepala naga yang sedang mengumpulkan energi listrik di mulutnya mulai menembakkan bim petir ke arah Yowun secara bersamaan. Pasukan kultus syok melihat itu dan berteriak pada lord mereka untuk menghindar. Namun Chun Yowun bahkan tidak bergerak sama sekali, seolah dia memang gak ada niat untuk menghindar. Keenam anggota Six Sword berteriak kencang namun terlambat. Tembakan ketiga bim itu mengenai Yowun yang diserubungi oleh api hitam. Benturan ketiga bim itu membuat semua orang kehilangan harapan. Mereka semua bertanya kenapa Demon God gak menghindar. Kenapa Lord mereka diam saja. Itu sama saja dengan bunuh diri. Meski Lord mereka disebut sebagai Demon God, namun serangan ketiga bim yang bisa membuat hangus apa saja sudah pasti membuat Lord mereka gak selamat. Semuanya menatap langit dengan tatapan kosong. Ketiga kepala naga itu menengus puas. Akhirnya mereka berhasil menyingkirkan ancaman yang membahayakan. Ketiga kepala itu pun mengalihkan perhatian mereka pada orang-orang yang masih berdiri. Sampai mata kuning mereka melotot kaget. Bahkan orang-orang yang ada di bawah pun terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka berteriak tidak percaya. Chun Yowun masih hidup dan masih melayang di udara. Mo Yongkang hanya bisa berkata kalau Lord Chun bukan manusia karena bisa selamat dari ketiga serangan bim petir. Dia mengira Chun Yowun sudah mati terkena serangan dahsyat itu. Ditambah lagi seluruh tubuh Yowun yang diserubungi oleh api hitam sekarang dipenuhi oleh aliran listrik juga. Yowun terlihat seperti berubah menjadi dewa petir dan api hitam. Semua bersorak gembira melihat Yowun yang masih hidup, melupakan kalau mereka berasal dari fraksi yang berlawanan. Lightning Chi 1200% at limit. It is dangerous for user to use. Suara peringatan Nano seperti terdistorsi karena energi listrik yang over limit. Pertaruhan Yowun yang menerima serangan secara langsung memang membuatnya memiliki kekuatan tambahan. Tetapi karena itu kondisi Nano menjadi overload dan overheated. Yowun meminta Nano untuk bertahan sebentar lagi. Kalau dia nggak sengaja melepaskan energi yang overlimit itu, tubuhnya akan menerima imbasnya. Sambil berkata kalau dia selalu membalas apa yang sudah diterimanya, Yowun menurunkan tangannya dan mengarahkannya ke tanah yang bergetar. Saat itu semua senjata yang dikumpulkannya di langit telah menjadi gosong terkena serangan bim petir dan sekarang terbakar oleh api hitam. Yowun pun menggantinya dengan Sword Chi yang diubahnya menjadi pedang udara dan berjumlah sama. Dan hal itu seharusnya mustahil dilakukan. Orang-orang di bawah terpana menatap teknik yang dilakukan Yowun dan bertanya-tanya apa itu Sky Flash. Mo Yongkang yang menjadi saksi langsung di Kastil Jin menatap pedang udara itu dengan mata bergetar. Dan dengan suara bergetar, dia berkata kalau yang dilihatnya di Kastil Jin berbeda dengan yang dilihatnya sekarang. Semua memfokuskan mata mereka pada Yowun. Yowun meminta Nano untuk mengunci target. Multi-on system. Pada augmented reality, ratusan target ditandai dengan warna merah. Beberapa menargetkan ketiga kepala naga yang saat ini sedang menembakkan bim lagi ke arah Yowun. Dengan suara bip-bip berkali-kali, Yowun berkata aktifkan. Saat itulah listrik api hitam dan ratusan pedang udara melesat menuju tanah di mana tubuh Dragon Turtle bersembunyi. Beledar, duar, guer, jeger. Pokoknya gitulah ya. Sebuah cahaya hitam yang mengandung petir melesat dan terbagi ke tiga arah dan melesat menembus ke ketiga kepala naga sekaligus. Plus, ketiga kepala naga itu bahkan gak sempat mengumpulkan energi bim untuk ditembakkan. Dalam sekejap, bagian di mana leher mereka terputus menjadi hitam seperti terbakar. Ketiga kepala itu jatuh ke tanah, sama seperti sebelumnya. Namun tidak ada tanda-tanda kepala itu beregenerasi lagi. Dan Cucon syok melihat leher naga itu terkulai mati. Rasanya pengorbanan banyak orang untuk menebas satu kepala naga tadi jadi sesuatu yang sia-sia. Tapi belum selesai. Karena bergetar hebat seperti ada gempa bumi dahsyat,
di tempat serangan Skyflash Yobun berada, dan terdengar suara auman kesakitan yang berbeda dari suara ketiga kepala naga yang lain. Tatapan semua orang bergantian pada Yobun dan tanah yang bergelombang. Sepertinya Dragon Turtle itu sedang kesakitan. Kekuatan teknik Skyflash dari Demon Guard yang tadinya hanya mereka dengar dari rumor saja, membuat mereka gemetar ketakutan. Bahkan Moyongkang yang melihat itu berkata dengan suara gemetar, siapa yang bisa menghentikan monster itu? Gak perlu dijelasin lagi siapa yang dimaksud dengan monster. Auman kesakitan Dragon Turtle itu menggetarkan langit. Itu disebabkan oleh teknik Skyflash Chun Yobun yang menghujani naga itu dengan kilatan api hitam dan juga pedang udara. Terjadi gempa setempat akibat naga yang kesakitan di dalam tanah. Orang-orang berusaha untuk menghindar karena tanahnya mulai retak dan hancur. Awalnya mereka terpana dengan teknik Skyflash yang terjadi di depan mata mereka. Kemudian mereka pun harus menghindar karena terjadi perubahan pada naga yang terkena serangan Skyflash. Mereka bingung harus lari kemana karena permukaan tanah seolah amblas begitu saja. Serangan Skyflash Yobun membuat Dragon Turtle yang berada di bawah tanah bergerak ke sana kemari karena kesakitan. Padahal sudah 700 tahun mereka membangun tempat itu. Jika hanya istana yang hancur, mereka masih bisa membangunnya lagi. Tapi seluruh tanah pulau itu mulai hancur. Bagaimana mereka bisa memperbaikinya sepulau gitu kan? Lightning Chi remaining 339%. Lightning Chi remaining 335%. Mendengar suara Nano yang seperti kaset rusak, sepertinya Nano tidak dalam kondisi bagus. Sepertinya Yobun sudah menggunakan sebagian besar energi yang didapat dari beam ketiga kepala naga tadi. Teknik Skyflash memang membutuhkan energi yang banyak. Dan energi itu sekarang berkurang dengan cepat, membuat Yobun merasa pusing. Kalau Dragon Turtle masih bisa bertahan dari serangan itu, akan sangat berbahaya. Lightning Chi remaining 230%. Lightning Chi remaining 197%. Saat itulah getaran dalam tanah terhenti. Sepertinya naga itu sudah tidak bergerak lagi. Alhamdulillah, sekarang mereka bisa terhindar dari bencana besar. Untungnya Yobun menyerang Dragon Turtle sebelum energinya habis. Api hitam yang menyelubungi Yobun mulai menghilang. Saat energi Yobun mulai berkurang, puing-puing dan senjata-senjata yang masih melayang mulai berjatuhan dan tercerai-berai. Benda-benda itu memang gak bisa disebut sebagai pedang sungguhan, karena sebagian terbuat dari energi Chi. Namun benda-benda itu tetap bertahan sampai akhir. Yobun berkata pada Nano dia sudah bekerja keras. Namun ada sesuatu yang aneh dengan Nano. Masih dengan suara yang seperti kaset rusak, Nano memberi peringatan terputus-putus tentang energi yang overload, error, self-recovery, updating system, dan lainnya, dan kemudian beep. Suara Nano pun terhenti. Seperti ada seseorang yang memencet tombol off. Augmented reality yang terlihat di mata Yobun pun menghilang. Yobun syok dan berusaha untuk memanggil Nano berkali-kali tapi hening. Gak ada respon sama sekali. Seperti Nano itu gak pernah ada. Wajah Yobun menggelap, menebak kalau sesuatu telah terjadi pada Nano yang selalu bersamanya lebih dari 4 tahun. Bersamaan dengan itu, rasa sakit luar biasa menjalar di tubuh Yobun. Itu bukan sakit otot, tetapi sakit dari pembuluh darah, di mana energi Yobun mengalir. Sepertinya ini efek menggunakan kekuatan yang over limit. Yobun meringis, berusaha menahan rasa sakitnya, tapi itu adalah rasa sakit yang baru dirasakannya. Rasa sakitnya membuat Yobun kesulitan mengatur aliran energi. Jadi dia nggak bisa melayang lagi dan mulai turun secara perlahan. Saat menyentuh tanah, Yobun nggak bisa menjaga keseimbangannya dan akan jatuh. Saat itu pasukan kultus langsung berlari menuju Yobun dan Maragion berhasil menangkapnya dan bertanya apa Yobun baik-baik saja. Mana mungkin dia baik-baik saja. Pembuluh darah di dalam tubuhnya seperti mau meledak karena rasa sakit. Sepertinya pembuluh darah yang selalu penuh dengan aliran Chi sekarang kosong.
Hubong yang melihat Yowun memberikan jubah panjangnya pada Yowun yang saat itu dalam kondisi tidak pakai apa-apa. Yowun berteriak kesakitan. Tiba-tiba saja ada aliran listrik di sekujur tubuh Yowun. Go Wang-He berkata kalau mereka harus melakukan sesuatu pada energi listrik itu. Elder ke-6 Mongmu setuju. Dia pun berkata kalau dia akan mencoba mengeluarkan chi listrik itu dan mereka harus menjauh darinya. Namun Maragium gak setuju. Tiba-tiba Yowun berkata sambil menahan sakit kalau dia yang akan melakukannya sendiri. Jadi tolong jaga dia saja. Semua orang kaget. Namun sambil menahan sakit, Yowun merubah posisi duduknya menjadi posisi lotus. Jadi kayak bersila gitu guys. Energi chi masih keluar dari tubuhnya. Namun uap putih pun keluar dari tubuh Yowun. Mungyu merasa khawatir dengan berurai air mata. Dan Hubong menenangkan, kemudian berkata untuk saat ini mereka harus mengikuti perintah Yowun. Semua orang mengerti apa maksud Yowun yang berkata untuk menjaganya. Artinya dia akan mencoba menetralisir kekuatan chi yang berlebihan itu. Namun tentu saja dia menjadi nggak ada pertahanan. Dan pasukan kultus yang lain bertugas untuk menjaganya, memastikan gak ada seorang pun yang berani untuk melukai Yowun. Saat ini ada terlalu banyak orang yang ingin memanfaatkan keadaan Yowun yang lemah. Maragium langsung memerintahkan anggota Six Sword untuk mengambil posisi. Six Sword merespon dengan cepat, dan semua pasukan menempati posisi mereka mengelilingi Yowun, berjaga agar tidak ada orang yang berani maju. Elder Mongmu bertanya dengan khawatir pada Maragium, kenapa mereka nggak membawa The Lord pergi menjauh dari situ saja? Karena akan sangat berbahaya kalau pasukan Force of Justice atau pasukan Istana Es Laut Utara datang menyerang mereka. Mongmu yang memiliki banyak pengalaman di garis depan tidak pernah mempercayai fraksi lainnya. Satu-satunya alasan mereka belum bertarung satu sama lain adalah karena mereka menghadapi musuh yang sama, yaitu Dragon Turtle. Tapi saat musuh itu sudah disingkirkan, bukan hal yang aneh kalau mereka akan menyerang kultus yang saat ini terlihat lemah karena Lord mereka kehabisan energi. Ditambah lagi, Yowun sudah membunuh putra kedua pimpinan utama Force of Justice, Kang So-ah. Namun Maragium menggeleng dan berkata kalau perintah The Lord itu mutlak. Lagi pula, kalau Yowun memang gak bisa mengatasi masalah itu, maka dia akan memberikan perintah yang lain. Mongmu masih merasa khawatir. Maragium meneruskan kalau dia mengerti kekhawatiran Mongmu, tapi dia gak usah khawatir. Mongmu bingung, maksud sampean gimana? Maragium meneruskan, saat ini inti dan darah Dragon Turtle yang mampu menambah tenaga dalam seseorang ada di depan mata. Jadi mana yang akan mereka pilih saat ini? Menyerang Yowun atau berusaha menguasai inti dan darah naga itu? Akhirnya Mongmu pun mengerti, dan ternyata perkataan Maragium benar. Saat ini opini pasukan Force of Justice terbagi dua. Pasukan Black Shadow ingin memanfaatkan situasi di mana Yowun sedang kehabisan tenaga untuk menyerangnya. Soalnya kapan lagi mereka bisa membalas dendam ketua mereka Kang So-ah yang dibunuh oleh Yowun. Tetapi Mo Yongkang menggelengkan kepalanya, menolak pendapat Black Shadow. Mereka protes, "Lah kenapa? Kan lagi lemah tuh orang, buruan. Kapan lagi kesempatan ini datang?" Mo Yongkang menjelaskan saat di Kastil Jin pun Yowun menggunakan Sky Flash dan terlihat kehabisan tenaga. 3 master dari Blade Code Six Martial memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Yowun. Dan hasilnya, semua anggota Blade Code Six Martial yang ada di Kastil Jin dibantai oleh Yowun tanpa seorang pun yang hidup. Semua yang mendengar itu syok. Mo Yongkang melanjutkan, Lord Chun bukan seseorang yang bisa dihadapi dengan mudah meskipun dia terlihat sedang lemah. Karena Yowun pasti memiliki ribuan cara untuk menipu lawannya. Lagi pula, apa kondisi pasukan mereka bisa menembus pertahanan pasukan kultus saat ini? Dibandingkan dengan Force of Justice yang sudah kehilangan 400 prajurit, pasukan kultus tidak mengalami pengurangan pasukan yang banyak. Ditambah lagi, selain 500 prajurit yang masih tersisa, masih ada Six Swords dan Maragium yang tidak terluka sama sekali. Intinya pasukan kultus keadaannya masih segar bugar, sedangkan pasukan mereka udah pada bonyok.
Kalau mereka bergerak sembarangan, yang ada pasukan Force of Justice yang akan rugi. Pasukan Black Shadow masih belum yakin dengan perkataan Mo Yongkang. Kesempatan untuk membunuh monster itu sangat langka. Dalam keadaan Yowun yang seperti itu, pasti mudah menancapkan pedang ke leher Yowun. Saat Mo Yongkang gak merespon ucapan mereka beralih pada Mak Wijong menanyakan pendapatnya. Setelah Huang Boneng mati, maka Mak Wijong lah yang bisa jadi wakil ketua pasukan. Mak Wijong menatap ke arah Yowun berada. Pasukan Black Shadow belum menyerah dan mengusulkan bagaimana kalau mereka bekerja sama dengan pasukan Istana Es Laut Utara. Dan Juchon dan para elders boleh bergabung dengan mereka. Dengan pede mereka berpikir mereka pasti bisa menghadapi Maragiom. Tapi perkataan Mo Yongkang ada benarnya juga, dimana kalau itu ternyata jebakan meskipun sebagian pasukan Black Shadow gak ada yang mau percaya. Mak Wijong berkata kalau dia setuju dengan pendapat pasukan Black Shadow, tapi dia gak menyamin pasukan Istana Es Laut Utara mau membantu mereka apa enggak. Pasukan Black Shadow bingung. Nah, emang nak? Mereka melihat ke arah Mak Wijong menunjuk. Pasukan Istana Es Laut Utara sedang berbondong-bondong pergi ke tempat naga yang sudah tidak ada kepalanya itu. Tujuan mereka jelas terpampang di wajah mereka. Lebih baik mereka mengambil inti dan darah Dragon Turtle daripada mikirin untuk menyerang Yowun. Mak Wijong berkata pada Mo Yongkang kalau mereka sebaiknya cari cara untuk mendapatkan darah Dragon Turtle. Karena akan sangat berbahaya kalau kultus yang mendapatkannya. Lah dodol, yang mati tim naga siapa, yang ambil keuntungannya siapa? Gebleknya jelema teh. Inti dan darah Spirit Beast, menurut legenda, kedua benda itu mampu menambah tenaga dalam dan energi luar lainnya. Karena alasan itulah Force of Justice menerima permohonan dari Istana Es Laut Utara. Mereka harus mengambil darah Dragon Turtle. Kalau legenda itu benar, maka kedua benda itu bisa mengembalikan keadaan Force of Justice yang sekarang. Mereka terlalu banyak mengalami kerugian dari kultus dan Blade God Six Martial. Dan sekarang ada kesempatan bagus untuk mengambil darah dan inti naga itu. Kalau Yowun dalam keadaan baik-baik saja, maka dialah yang akan bergerak lebih dulu. Dan tentu saja inti dan darah Dragon Turtle akan jatuh ke tangan kultus. Mo Yongkang sudah membuat keputusan. Mereka harus mendapatkan inti Dragon Turtle gimana pun caranya. Sementara itu Sama Chak yang berdiri di dekat Yowun dengan gelisah mengamati pergerakan Force of Justice dan Istana Es Laut Utara. Siapa tahu di antara kedua pasukan itu atau bahkan keduanya ada yang datang mau melukai Yowun. Tapi dia menjadi marah saat melihat kedua pasukan malah mendekati mayat Dragon Turtle. Sama Chak bertanya pada Maragiom, apa nggak apa-apa membiarkan kedua pasukan itu bertindak seenaknya? Seharusnya yang berhak mendapatkan inti dan darah Dragon Turtle adalah Chun Yowun yang berhasil menghabisi Spirit Beast itu. Sama Chak seperti menyuarakan isi hati para prajurit kultus. Mereka ingin menghentikan kedua pasukan yang nggak tahu diri itu. Namun Maragiom dengan tenang dan tegas berkata kalau prioritas mereka saat ini adalah Chun Yowun. Jadi mereka harus diam di sana dan melindungi Yowun sesuai perintah. Secara mengejutkan, Hubong yang biasanya berapi-api jika melihat sesuatu milik Lordnya diambil, sekarang malah bersikap kalem. Chaetaegeum penasaran dan bertanya pada Hubong kok dia diem aja. Padahal inti dan darah Spirit Beast akan diambil oleh kedua pasukan. Namun Hubong berkata kalau saat seseorang menelan ikan dengan duri di tubuhnya, orang itu akan terluka di dalam tubuhnya. Chaetaegeum dan yang lainnya bingung ngomong naon maneh teh. Gak lama kemudian mereka pun mengerti apa maksud Hubong. Terdengar suara teriakan dari arah pasukan Istana Es Laut Utara berada. Pasukan Istana Es Laut Utara mengelilingi tubuh naga itu yang dekat dengan mereka. Mereka melihat jasad prajurit yang mati dengan jelaga hitam di sekelilingnya. Mereka terkejut dan bingung karena aliran listrik tetap memancar dari tubuh naga itu, meskipun naga itu sudah mati. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys. Aduh, ini suara saya udah gak kuat guys. Udah ngantuk juga. See you on the next video guys. Assalamualaikum, bye-bye.